Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang Microsoft Excel. Kita menggunakan Microsoft Excel 2010. Di taskbar ini ada di bagian bawah. Silakan diklik supaya kita bisa langsung daripada ke teoritis, kita langsung ke praktisnya saja. Kita tidak perlu menjelaskan satu persatu dari menu bar, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, developer, kemudian ini ada ikon barnya. Kita tidak perlu menjelaskan satu persatu, kita akan langsung gunakan saja. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini dengan langsung bekerja praktis membuat sebuah tabel, yaitu kita akan membuat atau menggunakan kolom dan rows, kemudian sel kita akan atur dengan istilahnya itu format cells, kemudian mengatur lebar kolom dan tinggi baris, wrap text, kemudian format cells numbernya, hingga nanti ke free space pada header tabel. Langsung OTW saja kita bikin sebuah tabel. Contohnya misalnya kita bikin tabel daftar nilai siswa SD negeri di atas awan. Misalnya yang pertama kita ketik nomor, nama, kelas, kemudian nilai mata pelajaran. Karena nilai mata pelajaran umum, kita kasih di bawahnya, itu kita ketik di bawahnya bahasa, kemudian matematika, kemudian mata pelajaran IPA. Contoh ini 3 saja. Baik, karena ada baris yang digunakan oleh nilai mata pelajaran, maka kita mulai menambahkan pada daftar nilai siswa ini itu nomor 1 nama Eka, kemudian kelasnya kelas 6, nilai bahasanya 80, nilai matematikanya 75, nilai IPA-nya 69. Pinter. Nah, ini yang kedua, Eko kelas 6 juga, nilai bahasanya 85, nilai matematikanya 80, nilai IPA-nya 80. Kemudian yang ketiga, Eki kelas 6, bahasa 78, matematikanya 89, IPA-nya 90. Baik, tabel ini supaya terbentuk dengan bagus, maka kita perlu untuk mengedit. Yang pertama, kita gunakan fasilitas Merge and Center. Caranya, Merge and Center ini tujuannya untuk menggabungkan beberapa sel ini supaya tulisan ini bisa di tengah. Kita klik pada Shift di keyboard, kita klik beberapa sel. Nah, ini harus selurus dengan atau sejajar dengan isi dari tabel yang paling akhir. Kemudian kita tekan Merge and Center. Yang di bawahnya juga bisa diulangi sama.
dari pertama langsung ke akhir juga itu lebih cepat. Selanjutnya ini sudah di tengah. Selanjutnya supaya ini ada batasan, terlihat ada batasan, maka kita berikan garis atau border. Kita klik pada bagian awal dari tabel, kemudian yang kedua kita klik pada bagian akhir pada tabel. Klik borders, supaya cepat langsung klik all borders. Masih belum nampak dengan cakep. Nah, kita ulangi lagi cara yang tadi, karena ini ada ruang kosong di bagian header tabel atau di ini. Begitu juga di bagian namanya juga. Begitu juga pada kelasnya juga. Nah, kemudian nilai mata pelajarannya juga perlu di merge and center. Nah, kenapa ini tidak bisa di tengah seperti di atas? Nah, kita klik ketiganya, kita gunakan alignment, kita tempatkan ke bagian tengah. Di bagian ikon bar kita klik di middle align. Sudah di tengah. Nah, supaya ini bisa sesuai dan nampak seimbang, kita bisa perbaiki satu persatu. Ini salah satu cara. Ada juga menggunakan cara yang lebih praktis supaya ini sama, ukurannya ini supaya sama, maka kita gunakan format kolom width atau lebar kolom. Kita klik, ini kolom width-nya atau lebar kolomnya 8,43. Karena itu ada tulisan matematika yang tidak nampak tulisan ikannya, maka kita lebih lebarkan lagi. Contohnya kita bikin menjadi 12. Kita ketik Q12, klik OK. Sudah nampak. Agar supaya ini bisa ke tengah, maka kita gunakan rata tengah atau center untuk teks itu bisa menempati pada posisi di tengah. Sudah. Oh ya, ini juga perlu di tengah. Nah, ini juga semuanya antara siswa ini supaya terlihat, karena ini lebarnya juga cukup lebar, kita inginkan kita lebarkan lagi. Dengan cara praktis kita klik pada di mana saja di sini. Boleh di sini, kemudian kita format, kita gunakan row height atau tinggi baris. Kalau yang tadi itu lebar kolom, nah sekarang karena yang kita inginkan itu jarak antara baris, maka kita tambahkan tinggi barisnya. Kita klik, ini sudah angka 15 tinggi barisnya. Supaya ada jarak, kita gunakan 25 atau 30 misalnya. 30. Kalau kelebaran nanti kita kurangi. Nah, seperti ini. Karena ini tadi terletak di bawah, kita klik semuanya, kita blok supaya dia menempati pada bagian tengah di baris, maka kita klik middle align. Oke, sudah bagus. Nah, kita edit kembali supaya lebih cantik kelihatannya. Kita ingin merubah font, maka kita blok keseluruhan, kita ganti awal
awalnya Calibri kita ganti menjadi Cambria misalnya, atau kita ganti menjadi Arial misalnya. Karena ini masih dirasa kurang bagus juga untuk penekanan judul tabelnya, kita bold, kita tebalkan. Kemudian pada header tabelnya kita bold juga. Nah, ini kenapa kurang lebar lagi? Kita lebarkan lagi. 12 kita jadikan 15. Oke. Supaya semisal kalau datanya sedikit tidak ada masalah, tapi kalau datanya banyak sehingga ratusan, maka supaya judul tabel dan header tabel ini tidak hilang pada saat kita scroll ke bawah, maka kita gunakan cara pada view freeze panes. Freeze panes ini tujuannya untuk menjaga agar judul tabel dan header tabel itu tidak tertutup akibat kita scroll ke bagian bawah. Kita klik pada freeze panes, kita letakkan dulu di bawah header, lurus sejajar dengan header, kemudian kita klik freeze panes. Ini sudah ada garis, ini tandanya freeze pane sudah berfungsi. Coba di mouse-nya itu di scroll ke bawah. Nah, ini di bagian bawahnya ini bisa tergulung ke atas, namun judul tabel dan header tabel tidak hilang. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau sudah selesai, nah ini banyak yang sering terlupa. Pekerjaan yang sudah dikerjakan ini jangan lupa disimpan. Caranya, Anda ke atas menu, ada tanda disket di sini. Di situ kalau kita tunjukkan ada tulisan shift. Yang kedua, bisa menggunakan keyboard Ctrl+S atau ditekan pada Ctrl di keyboard dan tekan huruf S. Selanjutnya kita klik supaya kita ingat di mana kita menyimpan. Kita letakkan, kita pilih, kalau bisa di harddisk yang lain tempat kita menyimpan data. Kita klik atau kita pilih data, atau kita memilih new folder, kita buat folder baru. Nah, di situ kita beri nama foldernya atau nilai siswa SD. Kita enter sekali lagi. Nah, kalau sudah menunjukkan pada folder harddisk kemudian dinilai siswa, maka kita beri nama filenya daftar nilai siswa SD negeri di atas awan. Nah, kita klik save dan ini sudah bisa tersimpan. Kalau sudah tersimpan, hasilnya akan menunjukkan nama file di bagian atas. Ini ada semacam pita warna merah atau warna lain di komputer atau laptop Anda. Ini akan menunjukkan nama file dari yang Anda buat tadi. Kemudian kita close
tanda silang di ujung kanan atas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video, kemudian menonton video-video yang lain, dan subscribe pada channel kami Komputerpedia dan Teknologi. Mohon maaf salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.